semuanya, welcome to Bisik Bincang OSIS Asik. Oke, sebelumnya izinkan aku buat memperkenalkan diri. Nama aku Salva, aku dari OSIS. Di sini aku sebagai host podcast perwakilan dari salah satu eskul yang kayaknya orang-orang udah pada tahu nih kalau baca dari judulnya ya. Mungkin Kak Aisyah boleh memperkenalkan diri, Kak. Oke, kenalin aku Aisyah, aku dari kelas 12 IPS 2. Di sini aku menjabat sebagai ketua Library Club. Halo Kak Aisyah, apa kabarnya nih Kak? Halo, aku baik, kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Harus ikut kesehatan banget gak sih Kak? Karena kan yang kita tahu sekarang lagi masa pandemi ya. Semoga buat penonton juga kabarnya baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan. Oh iya, sebelum kita mulai nih, aku mau nanya nih, apa sih Kak kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Kesibukan aku akhir-akhir ini paling lagi gencar-gencarnya pelajarin lagi materi-materi buat ujian ya, karena kan udah kelas 12 juga. Terus aku lagi hobi baca belakangan ini buat healing gitu. Udah sih paling gitu aja. Oke. Oh iya, Oke, untuk Library Club, sebenarnya dari namanya aja udah jelas ya Kak. Tapi kayaknya banyak banget nih yang mau tahu kira-kira Library Club tuh isinya apa aja sih. Mungkin langsung aja kali ya Kak, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa aja sih kegiatan yang biasanya LC itu lakuin nih? Jadi pertama itu kegiatan LC ada kegiatan literasi rutin tiap minggunya. Yang kedua itu kita menjadikan itu penyelenggara pengembalian dan peminjaman buku tiap tahun tahun baru. Dan yang ketiga itu kita ada kunjungan ke perpustakaan nasional dan ke perpustakaan PTN di wilayah terdekat. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, buat kunjungan ke perpustakaan nasional itu ada jadwal rutinnya nggak sih Kak? Kalau jadwal rutin kita nggak nentuin ya, tapi kan kita lagi pandemi gini ya, Iya, jadi betul banget. ke pending gitu. Apalagi sorry jadi ke pending gitu, jadi kita nggak nentuin jadwal lagi sekarang. Oke, berarti karena masa pandemi juga, mungkin buat kunjungan ke perpustakaan nasional lagi dipending dulu ya. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang penasaran nih Kak, ada nggak sih jadwal pertemuan buat Eskul Library Club tuh hari apa aja? LC itu jadwal ekskul rutinnya setiap hari Jumat. Kalau online itu dari jam 1:30 sampai selesai. Kalau online itu biasanya cepet sih, cuma 30 menitan, karena kan cuma literasi dan pemberian materi. Kalau lagi offline itu biasanya dari habis pulang sekolah sampai selesai, ya nggak nyampe jam 4 sore sih paling. Oke, berarti kalau online pun waktunya nggak dilamain ya, Iya. biar anak-anak nggak bosen kali ya Kak. Betul. Oke, buat jadwal pertemuannya nih Kak, ini tuh untuk LC udah fix atau biasanya ada perubahan jadwal? Selama ini sih nggak ada perubahan jadwal ya, jadwalnya tetap di hari Jumat dan jamnya juga tetap. Oke, berarti kalau untuk LC sendiri gitu ya, jadwal pertemuannya tuh udah difixin kan? Iya. Udah terlaksana gitu Iya, istilahnya betul. setiap hari Jumat. Oke. Nah, Library Club. Library Club sendiri tuh pasti punya tujuan dan goals kan Kak? Boleh nggak sih kasih tahu ke kita untuk tujuan dan goals LC ini untuk kedepannya tuh mau gimana? Jadi tujuan dari LC ini kita mau mengembangin hobi dan minat baca dari anggota-anggotanya. Jadi itu kan LC punya pembina ya, pembinanya ini tuh dari lulusan jurusan ilmu perpustakaan. Jadi itu nanti kalian bisa sharing-sharing dan tanya-tanya langsung ke pembinanya gitu. Berarti untuk pembina LC sendiri itu orang yang profesional lah ya istilahnya di bidang perpustakaan. Oke, bagus banget sih ini. Oh iya, pasti nih ya, di Askul Library Club tuh punya daya tarik tersendiri kan Kak. Bisa dong kasih tahu ke kita apa aja sih daya tarik LC ini tuh apa aja dan kenapa kita harus join nih di Askul LC? Yang pasti kalau anggota LC itu punya keuntungan sendiri ya, apalagi banyak banget. Salah satunya itu kebebasan untuk meminjam buku. Dan mungkin kalian pada ngiranya kalau eskul LC itu ngapain aja sih, baca-baca buku aja ya? Iya, betul. Enggak lah, itu salah besar. Jadi kita juga ada pembelian materi seputar PTN yang disampaikan langsung oleh pembina LC dan juga alumni yang dulunya anggota LC.
Dan informasi buat tambahan buat kalian, kalau anggota LC itu tiap tahunnya masuk PTN loh. Wow, setiap tahun anggota LC ada yang Iya, masuk ada PTN. yang masuk PTN. Keren banget tuh, buat yang masih ragu, boleh banget ya, anak SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan itu boleh banget masuk ke LC. Siapa tahu kalian bisa masuk PTN. Oke, sebenarnya ini tuh pertanyaan dari aku pribadi ya kak. Kan orang-orang tuh ngiranya LC tuh selalu berhubungan dengan buku mata pelajaran kan. Nah, buat anak LC sendiri itu banyak nggak sih yang suka baca novel-novel gitu? Belakangan ini banyak banget ya, apalagi anggota LC belakangan ini tuh udah meningkat, dan buku-buku di perpus tuh udah dipinjemin, khususnya novel ya, udah pada habis gitu, hampir satu baris rak. Jadi ya lumayan banyak sih yang Berarti peminatnya. novel tuh lagi sedang banyak-banyaknya lah ya peminatnya. Kalau kakak sendiri, ini ada nggak sih buku yang kakak suka tuh? Buku kayak gimana sih kak? Aku pribadi lebih suka buku yang non fiksi. Oke, non fiksi itu contohnya kayak mata pelajaran kan Ya, kak? buku pelajaran juga, dan buku-buku yang kayak lainnya juga aku suka, fiksi lainnya. Oke, kalau boleh tahu nih, buku pelajaran apa yang paling kakak sukain? Aku sendiri suka mata pelajaran ekonomi sih. Ekonomi. Heeh. Wow, kayak apa sih alasan kakak suka ekonomi tuh? Aku sedikit suka hitung-hitungannya dibandingin matematika ya. Iya. Terus juga pelajarannya itu lebih nyantol ke otak gitu. Berarti ya emang sih kalau buat mata pelajaran pasti yang lebih cepet nyantol ke Iya. otak tuh pas yang kita suka dong. Benar. Oke, kalau dari aku sendiri sih ya, aku suka banget baca-baca novel fiksi kayak gitu. Apalagi sekarang kan banyak ya novel online kayak gitu. Iya, benar. Itu aku suka sih baca kayak gitu. Karena menurut aku baca kayak gitu bisa bikin refresh otak Iya, dari benar. pelajaran-pelajaran yang ada. Oh ya nih kak, biasanya aktivitas library club tuh gimana sih saat PTM? Kan yang kita tahu sekarang nih kita udah mulai PTM ya, walaupun terbatas gitu kan. Apa aja sih kegiatan yang biasanya anak LC lakuin pada saat PTM? Jadi biarpun PTM juga kita tetap datang ke perpus ya, di jadwal gitu per sesi. Dan biasanya tuh kan anak LC ngedata buku, nge-stempel buku, dan nomorin buku. Itu sih kegiatannya yang biasa dilakuin. Oke, berarti saat PTM pun buat anak LC ada ya kak kegiatannya? Biasanya nih kak, kan orang-orang pada lebih suka saat offline kan, kayak kekeluarganya tuh lebih berasa. Kalau anak LC tuh ngerasa kayak gitu juga nggak sih kak? Iya, bener banget. Kayaknya kalau offline itu feelnya lebih dapet ya. Iya, Kita bisa betul banget. ngobrol, kita bisa sharing-sharing secara langsung dibandingkan dengan online. Oke. Oh iya nih kak, untuk library club kira-kira ada nggak sih program kerja buat 1 tahun ke depannya? Untuk program kerja kita mengadakan itu menjadi penyalur atau wadah bagi anggota-anggotanya untuk menyalurkan minat mereka. Dan yang kedua itu kita ada mengadakan kegiatan literasi rutin. Dan yang ketiga itu kita ada plan mau bekerja sama dengan perpustakaan sekolah di wilayah terdekat untuk kayak studi banding gitu, untuk mengembangkan perpustakaan di SMA 8 Tangerang Selatan. Oke, kalau ngomongin literasi rutin, itu kan anak sekarang tuh jarang banget gitu ya yang punya minat baca yang tinggi. Jadi sebenarnya buat literasi rutin itu tuh seharusnya penting ya, buat apalagi buat anak SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Mungkin nanti dari program LC semoga minat baca dari anak SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan itu bisa makin meningkat ya kak. Oh ya, selama pandemi ini ada nggak sih pengalaman menarik nih dari anak LC sendiri? Boleh dong di sharing-sharing gitu ke kita supaya siapa tahu bisa jadi motivasi kan buat teman-teman. Jadi biarpun pandemi itu kita tetap ke perpus ya, dengan izin dari pihak sekolah pastinya. Pengalaman menarik itu pasti ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi sharing-sharing, itu feel lebih dapet gitu daripada online, dan lebih asik aja gitu. Itu pengalaman menariknya sih, bisa sharing-sharing dan ngobrol sama mereka, jadi kenalan. Oke, berarti emang kalau offline tuh pengaruhnya lebih besar kan Iya, Kak, benar daripada banget. online. Kan
karena mungkin anak-anak nih nganggap sesuatu yang online tuh lebih bosenin gitu kan pasti. Oh ya, buat LC sendiri ada nggak limit untuk penerimaan anggota? Ada nggak gitu syarat-syarat yang harus dipenuhi nih buat jadi anggota LC? Kami sendiri itu nggak nentuin limit ya, jadi setiap ada yang mau join itu kami persilakan asal mereka komitmen. Kalau untuk syarat, pasti ini persyaratan basic dari setiap eskul sih ya, harus aktif dan tanggung jawab. Oke, berarti buat yang masih mau masuk sekarang masih bisa dong Kak? Iya, masih banget diperbolehkan. Itu yang masih ragu-ragu buat masuk LC itu masih boleh banget sekarang kalau kalian masih mau masuk. Oh iya Kak, biasanya nih anggota-anggota LC itu ada nggak sih kendala tiap pertemuan eskul? Kalau tiap pertemuan lagi online itu pasti kendalanya ada di jaringan sama kuota ya. Tapi kalau lagi pertemuan offline itu biasanya ada di izin orang tua, apalagi kan lagi pandemi gini. Iya, Banyak betul. banget orang yang khawatir kalau anak-anaknya tuh pergi tuh. Iya kan, kita sekarang lagi masa pandemi ya Kak, dan pandemi di kita pun belum sepenuhnya turun gitu kan. Pasti tuh buat orang tua ada gitu rasa khawatir nih ke anaknya kalau keluar terlalu lama. Iya benar. Oke, nah kan aku dengar-dengar tuh di perpustakaan nih bisa nih ya minjem buku. Cara buat kita minjem buku dan jaminannya tuh apa aja sih Kak kira-kira? Kalian kalau mau minjem buku tuh langsung aja datang ke perpus, jaminannya itu cuma kartu pelajar kalian. Jadi kalian kalau misalkan minjem buku bawa kartu pelajar, nanti kartu pelajar kalian tuh akan disimpan di perpus sampai bukunya kalian balikin lagi gitu. Oke, berarti kartu pelajarnya bakal disimpan gitu ya Kak di Iya, dan perpus? pasti aman kok, nggak bakalan Oke. hilang. Kira-kira banyak nggak sih Kak sekarang tuh yang minjem buku di luar anak LC ya? Kalau di luar anak LC masih terhitung sedikit ya, masih kebanyakan anak LC sih yang minjem buku. Oke, berarti emang minat baca itu belum terlalu tinggi ya Kak buat di SMA Negeri 8. Iya. Oke. Nih buat yang mau minjem buku nih Kak, kira-kira perpus tuh bukannya kapan aja sih Kak? Perpus itu buka setiap hari ya. Kalau misalkan nih perpus dikunci, kalian bisa langsung kontak aja ke aku atau ke pembina LC. Di bio Instagram LC itu aku cantumin nomor aku kok. Oke, tuh buat temen-temen yang mau minjem buku itu boleh langsung datang ke perpustakaan ya. Jangan lupa buat bawa kartu pelajar. Oh iya, ini Kak pasti banyak yang nanya nih, gimana sih Kak caranya join LC? Gimana sih Kak daftar LC itu gimana? Boleh nggak sih Kak dijelasin? Jadi kan di bio Instagram LC tadi ada nomor aku ya, kalian bisa langsung hubungin aku. Terus nanti aku akan kasih format nama, kelas, nomor telepon, foto, dan alasan mau join LC itu kenapa. Seperti itu aja sih, gampang kok. Oke, boleh nggak sih Kak kasih tahu ke teman-teman apa sih nama akun Instagram dari LC? Jadi nama akun Instagram LC itu library.id. Oke, itu buat yang kepo boleh langsung dikunjungin ya akun Instagram LC. Oh iya, aku boleh tahu nggak sih Kak, buat anggota LC sekarang tuh kira-kira jumlahnya ada berapa sih Kak? Untuk saat ini tuh ada 40 anggota, ditotalin dari kelas 10 sampai kelas 12. Wow, banyak juga ya Kak yang minat di LC berarti. Nah, di LC sendiri tuh ada nggak sih tugas rutin yang biasanya dikasih ke anggota? Jadi kan di LC itu ada kegiatan literasi rutin ya. Nah jadi untuk literasi itu kita buat PPT yang isinya itu review buku yang lagi dibaca gitu. Jadi nanti dipresentasikan pas jadwal ekskulnya. Oh, berarti buat tugas anggota LC itu kurang lebihnya bikin PPT dari buku yang kita baca ya Iya Kak? benar. Oke. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan nih. Di perpus SMA Negeri 8 tuh ada buku apa aja sih Kak? Yang pasti ada buku fiksi, non fiksi, buku pelajaran, dan beberapa komik. Oke, berarti di perpus tuh bukan isinya tuh bukan buku materi semua ya Kak? Iya, benar. Ada buku fiksinya. Tuh buat yang mau minjam buku-buku novel itu boleh banget dicek ke perpustakaan. Oke, ada nggak sih Kak buat LC sendiri program-program yang belum terlaksana sampai saat ini? Jadi sebenarnya ini bukan program yang belum terlaksana sih, tapi udah pending gitu karena pandemi. Jadi waktu itu LC itu sempat ngadain program literasi di tiap hari Jumat habis sholat duha.
Cuma karena pandemi kan jadi ke pending ya. Iya. Gitu. Oh berarti sebelumnya tuh udah ada ya Iya udah. program literasi. Itu kalau boleh tahu untuk seluruh siswa Kak? Iya seluruh siswa. Oke, berarti setiap hari Jumat itu anak-anak dari SMA 8 tuh ada program literasi ya Iya Kak? ada yang nunjukin diri untuk literasi buku yang dia baca. Oke. Oh iya, ini kan yang kita tahu nih ya, ini lagi masa pandemi kan Kak. Buat Elsie sendiri nih, ada nggak sih cara buat nge-survive biar bertahan gitu di masa pandemi kayak gini? Kalau menurutku pribadi LC itu nggak bakalan bubar ya kayaknya. Soalnya kan LC itu jadi penyelenggara pengembalian dan peminjaman buku di tiap tahunnya. Jadi kayaknya nggak bakalan mungkin bubar. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, kegiatan peminjaman buku tuh apa sih Kak? Kegiatan peminjaman buku yang buku pelajaran itu, jadi tiap tahun tahun pelajaran ajaran baru itu kita adain. Jadi kan kalian naik kelas nih, Iya, angkatan kalian naik kelas, pasti kan butuh buku pelajaran baru kan. iya betul. Nah LC itu jadi penyelenggara pengembalian dan peminjaman buku itu gitu. Oke, kalau aku boleh tanya nih, ada nggak sih kendala-kendala kakak nih buat anak LC selama pengembalian dan peminjaman buku? Kalau kendalanya itu paling karena berkerumun ya dan susah diatur kayak barisnya, susah diatur gitu, itu paling jadi kendala sih. Oke. Nggak sadar banget sih, ini kita udah ngobrol panjang lebar gitu dan sayang banget waktu kita terbatas dan aku harus pisah nih sama Kak Aisyah. Tapi sebelum kita akhirin podcast ini, Kak Aisyah mungkin ada nih kayak pesan untuk teman-teman yang masih ragu buat join School LC. Jadi buat kalian yang masih ragu buat join LC itu nggak perlu ragu lagi, karena tadi aku udah jelaskin kan beberapa poin-poin tentang LC, dan kalian juga bisa kontak aku langsung lewat nomor telepon yang ada di bio Instagram LC. Itu Oke. aja sih. Oke, dan jangan lupa buat yang nonton, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Sampai jumpa teman-teman. Stay tune di YouTube OSIS Delta. Salam sehat. Bye-bye.